Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim ulama, hafidhakumullah, para masyayikh, para fadil, para kiai. Alhamdulillah, Ketua JRA cabang Sampang, jajaran pengurus JRA sangat membanggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan satu amal ibadah yang sebenarnya halal bihalal ini adalah milik Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang di luar NU, termasuk Wahabi atau partai yang mengadakan halal bihalal, berarti mereka itu mendadak NU. Ya, bid'ah sebenarnya, karena istilah ini adalah istilah yang diberikan oleh Presiden Bung Karno dari Kiai Wahab Hasbullah. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan dan doa mudah-mudahan wasilah kita di Nahdlatul Ulama dapat mengantarkan kita bersama Kanjeng Nabi di surganya Allah. Amin. Para kiai yang tergabung dari NU, sedikit menyinggung apa yang disampaikan oleh ketua, bahwa memang secara administrasi tidak ada. Ini sebenarnya adalah forum strategis NU yang disebut dengan Forkisnu. Forkisnu itu kadang-kadang tidak pakai ini tidak pakai SK. Yang penting forum strategis. Forum strategis juga bisa dari geng motor, itu juga bisa. Kalau perlu dukun santet juga masuk dalam forum strategis NU. Ya, saya sudah mengatakan sebelum tercetusnya Banyuwangi, mungkin panjenengan masih ingat bahwa saya pernah menceritakan bahwa ya, karena lurus dengan saya itu story. Adanya santet dikumpulkan dan preman dikumpulkan. Ilmunya kemana? Keturunan kiai itu. Dari keturunan NU juga yang belum masuk keturunan NU, dari dokter misalnya. Ini teknokrat baru masuk dalam jajaran ISNU, Ikatan Sarjana NU. Dari mana keturunan NU ini mau membantu atau mendorong kemajuan NU? Lewat mana? Panjenengan nggak usah repot-repot dengan urusan administrasi. Yang penting panjenengan NU, kemudian selektif dalam memilih, karena NU biasa kalau misalkan panjenengan offset, ini kadang-kadang NU nggak mengakui karena secara administrasi nggak ada. Kalau offset seperti kejadian di Sampang pernah ya. Kejadian di Sampang, akhirnya pengurus NU mengatakan JRA bukan NU. Kenapa sampai ada kalimat seperti itu? Iya, karena kalau ada kesalahan, ada offset, itu jadinya penalti, tendangan bebas. Akhirnya nggak ngaku. Itu diakui, itu bukan dari kita, bukan NU itu begitu. Karena pernah terjadi ketika ada gabungan NU dengan FPI, terjadi itu di bukan kami tidak boleh, bukan. Tapi persoalannya harus jelas. Ini mau diakui NU apa tidak? Kalau mau diakui NU harus murni, total. Urusan membantu siapa saja, urusan membantu. Tetapi ketika ada simbol-simbol milik orang lain, barangkali NU akan menolak itu. Itulah fungsinya forum strategis Kiai. Jadi jangan panjenengan repot dengan masalah
apa namanya nggak di SK-kan, mau sayap mau ini, udahlah pokoknya panjenengan itu kayak pelantikan MWJ gitulah. Ketika konferensi MWJ itu langsung kerja, nggak nunggu pelantikan. Itu tata keramanya di NU seperti itu. Kalau menunggu pelantikan ya nggak selesai-selesai. Contohnya lembaga di Sampang waktu itu sudah terbentuk, tapi belum diresmikan. Tapi mereka sudah bekerja. Jangan nunggu pelantikan. SK disulap pun jadi, hari ini jadi. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang kalau nggak dilantik nggak mau kerja, nunggu dilantik enggak, dia itu tidak ada seperti itu. Makanya harapan saya selektif gitu. Kalau belum resmi NU itu biasanya nggak mau ngakui, ya biasa itu. Karena kalau ada pelanggaran bukan NU. Ini berterima kasih sekali dengan JRA tahun ini. Ya, periode sekarang berterima kasih, alhamdulillah selektif sekali. Betul loh. Karena NU itu garis perjuangannya jelas, garis dakwahnya jelas. Kalau ada orang mengaku NU, saya NU. Oh iya, sampai di mana NU sampai Harokah? Apa cukup Amaliyah? Karena ada 4 komponen yang harus dipersiapkan di dalam keanggotaan Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Amaliyah, Amaliyah NU. Kemudian Harokah, gerakannya NU. Fikrohnya NU. Girohnya NU. Kalau Amaliyah, insya Allah hampir 80% lebih lah Indonesia ini Amaliyahnya NU. Tapi Harokahnya, gerakannya, fikrohnya, cara pandangnya terhadap bangsa ini bagaimana. Kemudian giroh itu kecemburuan. Kalau NU disakiti, masa sampean diam, nggak usah membalas, kurang kerjaan kita balas. Kirimkan kontra narasi. Ketika narasi menganggap negatif, kita kirimkan balik. Panjenengan siap enggak dilaporkan ke polisi? Kalau ada grup WA yang menghujat NU, kita balik. Sampean siap nggak dilaporkan ke polisi? Di WA grup itu kita balas begitu aja, sampean siap? Kita laporkan ke polisi. Karena ini menyangkut nama baik NU. Ini penghinaan. Begitu aja udah getar-getir, gak ada yang berani. Apalagi yang nanya begitu asu aja. JRA begini, aku seher. Tapi seher baik ya. Seher baik. Nah, itu artinya selektif, kehati-hatian itu benar. Makanya panjenengan usahakan ikut PKP lah. Kenapa? Biar kita ngerti. Ini loh, ini fikrahnya, ini harokahnya. PKP itu setelah saya pelajari PKP. Saya PKP pertama di Sampang yang dikirim ke Bangkalan waktu itu. Awalnya saya ngerti ke NU itu cuma di permukaan saja, nggak ngerti ke dalam. Ternyata PKP itu adalah dapurnya NU. Sampai sekarang belum tersentuh oleh orang lain. Nggak tahu di dalam isinya PKP itu apa. Doktrinasinya luar biasa. Memang kita didoktrin. Umpama apa namanya PNS itu, kalau pelatihan PNS prajabatan. Umpama prajabatan diganti dengan PKP, total itu berubah. Karena kecintaan ke negara itu memang dibentuk sedemikian rupa. Saya sendiri itu waktu awal tuh nggak ngerti NU. Setelah saya dipaksa waktu itu. Kurang cinta ke negara dulunya. Iya, semuanya lah, ke NU juga agak nyorot-nyorot sedikit gitu. Akhirnya setelah di PKP Kiai itu beda. Saya waktu itu beda, semuanya beda, semuanya berbeda. 3 hari awal-awal sudah malas mendengarkan, malas begitu seterusnya. Saya mulai nggak malas tuh ketika nggak ada panggilan. Di PKP itu nggak ada panggilan. Ayo yang mau PKP, nggak ada bel. Datang syukur, nggak datang syukur. Pakai apa? Pakai sholawat. Yang mimpin sholawat itu sendirian.
pegang mic sendirian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu berkali-kali. Akhirnya kita semua itu tanpa dikomando keburu nisar ke semacam. Awalnya nisar, tapi setelah ngikuti Allah, iya benar. Artinya prajabatan diganti PKP mungkin berbeda hasilnya. Gak usah prajabatan sampai 2 minggu, 3 minggu, cukup 3 hari itu wes berubah langsung. Cinta ke negaranya luar biasa, benar. Akhirnya kita nggak berani dengan lambang. Mohon maaf kalau bendera merah putih jatuh, ya saya biarkan. Bendera itu jatuh, saya biarkan. Nanti ada yang ngangkat ke atas, miring-miring, saya biarkan gitu. Atau terbalik bendera itu, saya biarkan. Tapi setelah kita sampai panjenengan tahu ini background ini banner itu kan biasanya di kantor itu kan biasanya dibuat buat alas kadang-kadang buat duduk. Kalau ada gambar ini nggak berani. Dulu kan enjoy ya, itu bukan lafzul jalalah kan. Ya kan, kalau lafzul jalalah kita hati-hati, kalau basmalah kita hati-hati. Kan ada turunan Pak. Tenang aja gitu. Tapi sekarang setelah di BKP, seorang ya, harus saya ambil. Melangkahi gambar saja, misalnya kita sedang rapat, ada kertas, ada simbol NU-nya, kemudian kita langkahi, enggak, saya singkirkan, enggak bisa. Ini perjuangan setelah di PKP. Ya, selektif, jangan sampai ada anggota asal masuk, asal pengen belajar rupiah. Ya nggak bisa, kalau mau dirupiah iya gitu harusnya. Sampean saya minta dirupiah nggak mau sampai hari ini. Tolong rupiah saya. Jangan katanya. Jangan bagaimana? Saya sebenarnya kecewa jadi pembina ini. Sampai sekarang sudah beberapa bulan nggak ada insentif ke rumah saya. Gitu. Padahal beliau ke sana tuh insentifnya banyak dari pasien-pasien itu. Nah, yang lebih menarik, ini jangan sampai masukkan di dalam hati loh. Lebih menarik itu kalau NU ada keperluan langsung. Tapi beliau nggak bisa dihubungi, mungkin sinyalnya di rumahnya beliau itu. Kirim Pak Wahyudi, ini kan ada gangguan di toko NU Mart. Langsung anak buahnya kerja. Beliau ya. Yang dengan dia. Nanti laporan juga nih. Yang laporan jangan. Ya kan beruntung kayak gitu. Kasihan kalau NU sendiri. Ternyata saya tanya NU Maret itu sudah kelebihan surplus 15 juta bulan pertama. Surplus ternyata. Walaupun ada gangguan itu masih surplus. Ya karena saya punya kumpulan pemuda di kampung depan rumah saya itu. Dan tiap bulan ngasih sembako sama tetangga. Bulan itu wajib belanja ke NU Maret. Harus belajar di sana. Tapi belum di NU kan. Karena anaknya Golkar semua, jadi nemu NU kan ini masih butuh waktu. belum NU. Tapi mereka sudah semangat. Ya, saya korbannya saya korbannya. Korban ini ya, waktu saya harus dijadwal sama mereka itu. Tiap 2 minggu sekali pertemuan. Kemarin sudah pertanyaan macam-macam. Sekarang malah minta lain lagi. Baca kitab. Beres saya bilang. Nanti kalau baca kitab pertanyaan baru hadir. Biarkan, belum saya NU kan masih sosial dulu. Dakwah, amalia, baru nanti nahdiyah gitu. Mudah-mudahan JRA tetap semangat dan selektif. Jangan berubah dari Nahdlatul Ulama, jangan berubah. Artinya kalau ada gangguan, panjenengan tidak percaya, itu biasa. Jangan pernah membangun kesepakatan. Di JRA sendiri jangan pernah membangun kesepakatan. Sampai kiamat nggak bakal sukses. Tapi bangunlah kekompakan. Kalau sepakat nggak bisa, 4 madhab aja nggak sepakat, tapi kompak.
ya hubungan Imam Syafi'i ketika sholat di rumahnya di masjid Imam Abu Hanifah nggak kunut subuhnya. Ditanya kenapa nggak kunut? Ikroman wa ta'diman li sohibil madhab. Ini jawaban kayak begini kan berarti terjadi kekompakan tanpa ada kesepakatan. Panjenengan di JRA juga begitu, pokoknya kalau nggak NU sudah. Sampai cuma di rupiah saja, jangan belajar rupiahnya, jangan gampang ngajari orang. Kalau perlu ini cukup inilah wali 10 ini. Ini 10 yang hadir kan? Wali 10 sebelah. Ya kan walinya ini. Ini walinya. Kalau orang mau belajar itu seleksi dulu bener NU enggak. Kalau keturunan NU banyak, tapi enggak NU juga enggak sedikit. Keturunan NU tapi enggak NU. Keturunan kiai tapi murtad ada. Katanya menurut cerita yang disebut dengan ateis Pak siapa namanya dulu zaman Sahrir itu katanya keturunan kiai tapi beliau ateis. Pak siapa namanya itu terkenal zaman Pak Tan Malaka. Tan Malaka itu ternyata ateis. Beliau itu anaknya kiai. Dari hasil pemikiran beliau jadi ateis. Ini walaupun putranya kiai, kalau enggak NU, udahlah enggak usah diajari. Biarkan orang dari TV. Siapa tahu khotbah Pak Bejerot-com. Bukan khotbahnya malaikat begitu. Dan saya mohon atas nama keluarga besar Sirojia, saya enggak tahu kok istimewa, saya enggak tahu. Saya pikir iya, halal bihalal. Enggak. Anak-anak itu kok bisa ngasih gaya gini gitu. Saya minta maaf. Kalau amat sangat sederhana. Mungkin Fatihahnya panjenengan kurang. Lebih dari cukup. Ya, silahkan panjenengan kalau mau pertemuan silahkan. Ya. Dan mengenai layanan mohon maaf kalau amat sangat sederhana. Dan, makanya karena ini JRA, karena JRA maka saya taruh di Padepokan kayak begini. Biar suasananya lebih mistis. Orang kliniknya gitu. Para penyembur. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusan dunia akhirat. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.